Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Selamat berjumpa anak-anak, khususnya ya, kelas 7 ya, sekolah menengah pertama atau SMP sederajat. Nah, kali ini kita berjumpa dalam materi kelas 7 tentunya semester ganjil bab 2 yaitu norma dan keadilan. Nah, materi ini sangat menarik karena mengajarkan kita untuk bertingkah laku ya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sub materi kali ini adalah tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Anak-anak semuanya dimanapun berada ya, persiapkan diri Anda untuk mengikuti video pembelajaran ini ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kamu semua terutama pada masa pembelajaran daring ya, di masa pandemi atau COVID-19 ini. Tetap semangat walaupun kita belajarnya dari rumah. Baiklah anak-anak semuanya dimanapun berada ya, kompetensi dasar pada materi ini adalah ya, anak-anak semuanya bisa membaca ya, tentu ada 4 poin ya, sebagaimana mestinya. Ada KD 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2. Nah, Bapak akan membacakan untuk KD 3.2 ya, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, kemudian ya, setelah kita mengikuti pelajaran ini, ada indikator pencapaian kompetensi ya. Indikator pencapaian kompetensinya, anak-anak nanti dapat menjelaskan macam-macam norma dan keadilan, dapat menjelaskan arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ya, dapat menganalisis arti penting norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Oke ya. Kemudian ya, tujuan pembelajarannya pada materi ini adalah setelah anak-anak semua, setelah kamu semua mempelajari nanti ya, sama seperti indikator tadi bahwa kita dapat menjelaskan macam-macam norma dan anak-anak semua bisa membaca ya, karena IPK itu sejalan dengan tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak Bapak dimanapun berada ya, kita berangkat dari satu teori ya, menurut seorang filsuf atau ilmuwan yang cukup terkenal di dunia, yaitu Aristoteles. Teori yang terkenalnya adalah zoon politicum ya. Dia mengatakan, atau teori itu mengatakan bahwa manusia itu hidupnya selalu berkelompok ya, artinya tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ketika manusia hidupnya berkelompok, maka di dalam memenuhi hajat atau kepentingan hidupnya ya, manusia harus berinteraksi dengan satu dengan lainnya. Maka ketika harus menjalani interaksi itu, maka diperlukanlah ya, satu pedoman perilaku ya dalam proses interaksi, atau diperlukan aturan yang menjadi dasar ya, sebagai pedoman kita bertingkah laku ya. Nah, hal inilah nanti yang kita kenal dengan istilah norma. Nah, kita lihat lebih jauh. Norma itu seperti sebagaimana kita katakan tadi, Bapak katakan tadi bahwa aturan-aturan ya, yang tumbuh dan berkembang ya, di dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat selalu hidupnya berkelompok. Nah, kemudian aturan-aturan itu ya, harus ditaati. Nah, harus ditaati ya, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis di dalam kelompok tadi. Nah, ketaatan itu sendiri apa? Ya, ketaatan itu adalah sikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Nah,
kemudian bagaimana supaya kita bisa taat ya atau patuh terhadap aturan? Ketaatan itu harus muncul secara otomatis dalam diri. Nah, bagaimana perilaku kita bisa muncul secara otomatis? Maka ketaatan itu harus kita wujudkan dengan rasa tanggung jawab, kesadaran dari dalam diri, ya bukan karena adanya sanksi atau paksaan dari orang lain. Ya. Nah, kemudian kenapa? Ya, kenapa manusia hidup berkelompok perlu adanya aturan? Karena manusia ya atau makhluk hidup manusia kita katakan di dalam kehidupan bermasyarakat punya kepentingan. Setiap orang punya kepentingan. Nah, kepentingan itu ya secara umum digambarkan ya di dalam kehidupan itu terbagi menjadi 3. Ada kepentingan umum ya, yaitu kepentingan yang mencakup bangsa dan negara. Misalnya seperti mempertahankan kedaulatan dan lain sebagainya. Kemudian ada kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan semua anggota masyarakat seperti keamanan dan ketertiban. Ya, kemudian ada juga kepentingan pribadi, nah atau kepentingan individu, yaitu kepentingan yang menyangkut kebutuhan hidup seseorang seperti tempat tinggal, makan, ya dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya banyak kepentingan itu, ya supaya orang dalam memenuhi kepentingannya ya tidak sewenang-wenang terhadap orang lain, supaya lebih tertib ya maka perlu adanya aturan. Nah, aturan itu nanti yang mengkerucut ya menjadi istilah yang kita kenal nanti norma. Nah, kita lihat berikutnya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan ya, dan kendali dalam berperilaku. Nah, selain itu, norma berarti ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Nah, anak-anak Bapak di sini bisa kita pahami ya, sederhana sekali ya bahwa norma itu ya adalah pedoman. Ya, pedoman bagaimana kita bertingkah laku, kita bersikap di tengah-tengah masyarakat. Nah, kenapa harus ada pedoman? Karena ada satu tolak ukur nanti, baik dari diri sendiri ataupun orang lain, ya tentang perilaku kita, ya tentang perilaku kita, apakah baik, apakah buruk, yang kemudian akan berujung pada menciptakan keharmonisan, ya kita di tengah-tengah masyarakat, kayak dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kita ya selalu berperilaku atau bersikap yang mencerminkan norma, maka ya apa pentingnya bagi kita? Salah satu di antaranya kita akan punya banyak teman. Ya kita akan disenangi orang. Ya, dimanapun kita berada kita selalu disenangi orang. Kita selalu banyak teman. Kita selalu disayang orang. Karena perilaku kita mencerminkan norma. Karena perilaku yang mencerminkan norma selalu perilaku-perilaku yang terpuji atau yang baik. Nah, anak-anak Bapak semuanya masih semangat kan? Nah, kalau masih semangat, kita sudah tadi membahas apa itu pengertian norma. Nah, kemudian secara garis besar ya, khusus untuk kita di tingkat kelas 7 ini ya, norma itu terbagi menjadi 4. Ya, ada 4 norma yang pada umumnya kita pelajari di kelas 7 ini. Ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma agama, dan ada norma hukum. Nah, coba kita lihat lebih jauh ya tentang 4 norma itu. Yang pertama ada norma agama. Nah, tentu anak-anak Bapak semua sudah bisa memikirkan atau menganalisa norma agama itu apa. Ya, tentu norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah atau larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan, yang bersifat mutlak. Ya. Kemudian norma agama ya artinya atau bersifatnya lebih bebas bagi setiap individu ya, pelaksanaannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang diyakini setiap orang ya.
Nah, contoh-contoh norma agama, ya salah satunya menjalankan ajaran-ajaran agamanya sesuai dengan agama yang dianut. Misalnya orang Islam, misalnya Muslim, ia berpuasa, ia sholat, eh, naik haji, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin bagi umat Kristiani pergi ke gereja pada hari Minggu, ya begitulah contohnya. Perbuatan-perbuatan kita atau ajaran-ajaran atau aturan hidup yang bersumbernya dari Tuhan. Nah, kemudian nanti anak-anak Bapak bisa membaca lebih banyak lagi informasi-informasi tentang norma agama. Ini sangat menarik dan mudah dipahami. Ya, kemudian norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari pergaulan manusia sehari-hari. Nah, norma yang muncul dari kehidupan manusia sehari-hari. Ini biasanya merujuk kepada kebiasaan atau adat istiadat. Nah, peraturan sosial yang ditetapkan mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan masyarakat, di mana dalam norma ini selalu mengedepankan asas kepantasan atau kepatuhan, ya, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini norma kesopanan ini secara sederhana bagaimana perilaku kita itu sesuai atau cocok dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ya, misal di satu daerah tidak boleh menggunakan kata-kata aku untuk menyebut diri sendiri. Misal kalau kita khususnya anak-anak Bapak yang berada misalnya di Kabupaten Lingga atau Kepulauan Riau yang mayoritas Melayu, tidak boleh menyebut diri sendiri dengan menggunakan kata-kata aku itu karena tidak sopan. Tapi mungkin ada di bagian daerah-daerah lain aku itu sopan, ya. Contoh kalau di Papua misalnya ya, mereka pakai koteka atau pakaian yang seperti itu sopan, tapi misalnya di daerah-daerah tertentu ya tidak gitu. Jadi intinya norma kesopanan ini adalah perilaku kita yang cocok ya, atau sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, yang pada umumnya biasa kita lakukan sehari-hari seperti apa? Misalnya makan dengan tangan kanan, ya, berbicara yang baik-baik, ya, tidak berbicara yang kasar-kasar, apalagi kepada orang tua, ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh lagi tentang norma kesopanan. Ini sangat bagus. Kalau kita mampu menerapkan norma kesopanan dalam kehidupan, orang akan senang kepada kita. Kita pun akan menjadi orang yang punya banyak teman. Ya. Kemudian berikutnya ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan adalah peraturan atau pedoman hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Ya, dari hati nurani manusia. Ya, dengan menaati norma kesusilaan, seseorang berlatih untuk membedakan hal yang baik dan buruk, sehingga menghindarkan masyarakat dari perbuatan tercela. Ya, sederhananya kita bisa pahami bahwa norma kesusilaan ini adalah penilaian dari hati kita, ya, tentang sesuatu perbuatan. Walaupun kita sedang tidak dilihat orang lain. Misalnya ketika kamu menemukan misalnya uang temanmu yang terjatuh di dalam kelas, dan saat itu kelas tidak ada orang, itu maka apa yang kita lakukan? Kalau kita ambil uang itu, kemudian kita sampaikan kepada wali kelas atau ke ruang kelas, kita umumkan bahwa siapa yang punya uang dan kita kembalikan kepada pemiliknya. Nah, kenapa kita bisa mengembalikan? Karena mungkin pada saat itu hati kita berpikir, nah, kalau kita ambil uang ini tidak boleh, ya, karena ini bukan milik kita harus kembalikan kepada teman. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Itu adalah hati nurani kita. Nah, itulah salah satu contoh norma kesopanan. Perbuatan-perbuatan yang tentang baik buruknya perbuatan, ya, walaupun tidak dilihat orang, ya, tapi ada sesuatu yang menilai apa? Hati nurani. Nah, ya, banyak itu seperti kebiasaan kita misalnya saat ujian. Kan tidak ada yang tahu kalau kita mencontek diam-diam. Tapi kita tidak mau mencontek karena apa? Hati kita berkata mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan yang curang, tidak terpuji. Nah, dan itu tidak boleh dilakukan. Nah, maka kita tidak mencontek. Nah, ketika itu terjadi, maka itulah salah satu contoh, ya, peran dari norma. Slide berikutnya, norma hukum. Nah, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia yang bersumber dari negara, atau yang dibuat oleh badan resmi
negara. Norma hukum sifatnya mengatur dan memaksa dengan tujuan menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pada intinya, norma hukum ini adalah aturan hidup yang bersumber dari negara, dibuat oleh badan-badan yang berwenang atau badan resmi negara. Untuk apa? Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ini bersifat memaksa, ya, artinya wajib dipatuhi oleh semua orang. Nah, kita lihat. Norma hukum itu berisi perintah dan larangan secara umum, ya. Nah, ada bentuknya perintah, ada bentuknya larangan. Nah, kemudian unsur-unsur di dalam norma hukum itu adalah peraturan tingkah laku manusia, ya, dalam pergaulan masyarakat. Nah, kemudian dibuat oleh badan-badan resmi seperti yang tadi ya dijelaskan. Kemudian peraturan bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran bersifat tegas gitu. Nah, tegas ya, dibandingkan dengan norma-norma lain, misalnya norma agama, kita melanggar norma agama itu kan sanksinya ancaman, nanti kita dihukumnya di akhirat begitu dan lain sebagainya. Kemudian norma kesopanan juga begitu. Kalau norma hukum, dia sanksinya tegas. Apabila kita melanggar, maka kita akan mendapatkan hukuman yang tegas dari alat-alat negara atau dari negara melalui hukum atau melalui undang-undang, gitu ya. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak Bapak semuanya, ya kita lihat di berikutnya. Nah, norma hukum itu berfungsi diantaranya, ya. Sebenarnya fungsinya banyak begitu, tetapi ya kita pahami dulu secara garis besar ini, ya ada 3. Pertama adalah pedoman dalam bertingkah laku. Artinya norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial, ya. Kemudian menjaga kerukunan anggota masyarakat. Ya, artinya norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban, ya. Itu salah satunya. Kemudian fungsi berikutnya sistem pengendalian sosial, ya, artinya tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, itu fungsi norma hukum, ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Nah, di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya, negara hukum. Nah, yang dimaksud negara hukum itu adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Artinya apapun, ya, di negara ini atau di Indonesia ini, ya, kita tetap harus tahu dan harus patuh, ya, harus sadar dan harus menerima bahwa Indonesia ini telah dinyatakan secara hukum bahwa menurut pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Dan jadi tentu norma hukum sangat memiliki arti penting, ya, dalam untuk mewujudkan keadilan di negara kita ini, Indonesia, ya. Nah, kita lihat di dalam negara hukum ada beberapa unsur, ya. Nah, kita lihat di sini ada 3 unsur menurut AVTC, ya. Pertama, supremacy of law. Nah, supremacy of law ini adalah unsur negara hukum, ya. Artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Kemudian equality before of law, ya, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya bagi rakyat maupun pejabat. Kemudian human right, artinya diakui dan dijaminnya HAM atau hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan, ya. Mudah-mudahan itu bisa anak-anak pahami. Kemudian, nah, kita lihat di sini fungsi norma hukum, ya.
fungsi norma hukum. Kemarin juga ini sudah Bapak sampaikan ya tentang fungsi norma hukum ya, dan juga setelah kita baca secara cermat ya, fungsi norma hukum itu secara umum ada 4 di sini ya. Ada memberi pengesahan terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat dan seterusnya. Baik anak-anak Bapak semuanya, kemudian kita lihat keadilan. Kenapa kita membahas keadilan? Karena tadi pada dasarnya norma-norma itu yang khusus atau terutama sekali norma hukum, yaitu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan. Karena kalau ada keadilan dalam kehidupan masyarakat, pasti akan tercipta masyarakat yang harmonis, aman, damai, dan tentram. Nah, keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Nah, keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Ya, nah kata keadilan itu ya berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu justice, yang berasal juga dari bahasa Latin iustitia. Nah kata justice sendiri memiliki 3 macam makna. Ya, secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair. Ya. Kemudian sebagai tindakan berarti menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran hukuman. Ya, atau sinonimnya judicature. Dan orang atau yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan. Nah, itu hanya pengertian-pengertian atau asal mula dari kata keadilan tadi atau asal usulnya ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ada beberapa keadilan ya, ada beberapa keadilan yang harus diwujudkan atau ada di tengah-tengah kehidupan bersama begitu. Nah, yang pertama adalah keadilan distributif. Nah, tolong anak-anak semua ya konsentrasi ke sini karena ini selalu saja menjadi pertanyaan-pertanyaan ketika kita ujian ya, keluar di soal-soal. Dan kalau kita paham juga dengan keadilan ini sangat bermanfaat ketika nanti kita sudah dewasa ya, kita terjun ke dunia kerja atau kehidupan masyarakat yang sebenarnya ya. Keadilan distributif yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya atau warganya ya, dalam arti pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk ya kesejahteraan, misalnya bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Ya, artinya keadilan distributif ini bagaimana negara ya memenuhi hak-hak atau keadilan-keadilan terhadap warga negaranya ya. Kemudian ada keadilan legal. Keadilan legal yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Nah, kalau tadi negara terhadap warga negara, kalau sekarang warga negaranya bagaimana memenuhi atau menciptakan keadilan untuk negaranya. Nah, ya, misalnya dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, taat membayar pajak, artinya taat atau patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Nah, itu adalah keadilan legal. Yang kemudian ada keadilan komutatif. Nah, keadilan komutatif adalah keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Nah, ya antara kita orang dengan orang. Kalau anak-anak Bapak kemarin nanti akan belajar dan namanya hukum perdata, ada perjanjian ini sejalan ya, antara satu orang dengan orang. Ya, kemudian adalah keadilan retributif, yaitu seseorang berhak mendapatkan pengalaman atau imbalan yang setimpal seperti apa yang telah dia lakukan terhadap orang lain. Ya.
Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk balasan perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya. Nah, jadi begitu ya, keadilan retributif ini ya keadilan yang ditegakkan ya untuk memberi suatu balasan terhadap seseorang yang atau terhadap perbuatan seseorang ya. Misalnya ya, ada orang yang melakukan tindak kejahatan ya, membunuh atau ya melukai orang lain gitu atau membunuh orang lain, maka dia akan dihukum sebagai balasan atas kejahatannya itu. Tapi Bapak yakin anak-anak Bapak sih mana berada yang tidak ada yang melakukan kejahatan, yang tidak mau melakukan kejahatan karena sangat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Kemudian ada namanya keadilan kodrat alam, yaitu memberikan sesuatu yang sesuai seperti yang diberikan orang lain kepada kita. Contohnya itu setiap perbuatan baik dan jahat akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan tersebut. Nah, ini lebih hampir sama dengan yang tadi, tapi ini lebih meluas lagi. Ya, tidak selalu dengan hukuman-hukuman yang bersifat dari negara. Artinya keadilan kodrat alam ini kalau kita selalu berbuat baik, maka otomatis nanti akan ada juga orang-orang yang akan berbuat baik kepada kita. Contoh sederhana, misalnya kalau kita sering tersenyum dengan orang, maka orang pun akan sering tersenyum dengan kita. Itu membuat hati kita menjadi senang, bahagia. Kalau kita sering cemberut melihat orang atau sering berkata-kata kasar dengan orang, pasti orang lain juga akan begitu kepada kita. Nah, ini contoh sederhana gitu ya. Misalnya kamu juga sama teman, kamu tidak pelit tuh, kalau punya makanan, punya permen atau apa, sering membagi kepada teman, pasti teman-temanmu juga tidak akan pelit kepadamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu pelit itu dengan teman-teman, pasti teman-teman juga nggak mau berteman sama kamu atau bahkan pelit membagikan makanannya kepadamu. Itu salah satu contoh keadilan kodrat alam. Oke, nah intinya ya menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan. Ya, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan ya akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lihatlah gambar itu ya, bahwa kita hidup di tengah masyarakat ini dengan berbagai macam permasalahan, berbagai macam kepentingan ya antar satu orang, dan yang jelas adalah dengan berbagai macam perbedaan. Nah ya, maka norma sangat penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, terutama norma hukum yang sangat efektif atau memiliki arti penting untuk mewujudkan keadilan, karena norma hukum mempunyai sanksi yang tegas, pasti, dan cepat, sehingga dapat memaksa setiap warga negara atau setiap orang untuk mematuhinya agar terjadi keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, sejauh ini Bapak mengingatkan kembali ya kepada anak-anak semuanya. Tadi kita berangkat dari awal bahwa manusia itu hidupnya berkelompok ya, dan kodrat manusia itu selalu punya kepentingan untuk memenuhi hajat hidupnya. Nah, kelompok manusia itu sangat besar, sangat banyak, yang pada intinya dengan beragam perbedaan, termasuk salah satunya adalah perbedaan kepentingan yang sering membuat orang bergejolak atau karena perbedaan kepentingan. Nah, norma hukum sangat memiliki arti penting ya di sebalik norma-norma yang lainnya begitu, untuk mewujudkan atau mengatasi masalah perbedaan di kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Ya, jika atau dengan adanya norma hukum, maka akan dapat mengarahkan masyarakat untuk taat kepada aturan-aturan yang dibuat, pada intinya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Bayangkan, anak-anak, bayangkan kalau norma hukum tidak ada, maka apa yang terjadi? Sudah pasti
kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat akan kacau. Akan terjadi namanya hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang, siapa yang lemah dia kalah. Tapi dengan adanya norma hukum, maka semua orang punya derajat yang sama. Otomatis ya orang akan takut untuk sewenang-wenang kepada orang lain. Maka norma hukum, sekali lagi norma terutama norma hukum sangat memiliki arti penting untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan penting diwujudkan supaya manusia hidupnya harmonis, sejahtera, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, anak-anak Bapak pikir sampai di sini saja dulu untuk sub materi kita pada pertemuan ini, yaitu arti penting norma hukum dalam mewujudkan keadilan. Semoga anak-anak Bapak semuanya di mana saja berada dapat memanfaatkan video pelajaran ini sebagai referensi atau bahan untuk menambah pengetahuan atau pemahaman tentang pelajaran PPKN, khususnya materi norma dan keadilan. Tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan anak-anak Bapak semuanya akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang berguna nantinya bagi diri sendiri, bangsa, negara. Baik, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker saat keluar rumah. Mari sama-sama kita putuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, Bapak ucapkan terima kasih. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.